Halo, Sobat Bola Pecahot. Filipina versus Timnas Indonesia. Timnas Indonesia datang ke kandang Filipina bermodalkan kekalahan yang cukup telat dari Irak, yaitu 5-1. Tentunya, saya berharap Timnas Indonesia udah melupakan kekalahan yang cukup telat ini dari Irak, karena Timnas Indonesia harus fokus menghadapi Filipina di kandang Filipina, yaitu Rizal Memorial Stadium, teman-teman. Karena kalau tidak, tentunya Filipina juga bisa memberikan pukulan telak kepada Timnas Indonesia setelah kalah melawan Irak. Dan tentunya kita tidak berharap Filipina juga mengalahkan Timnas Indonesia di sini, teman-teman. Karena itu akan membuat pasukan dari Sinteyong akan semakin sulit untuk melangkah dan bersaing di grup F ini, teman-teman. Karena kita tahu sendiri Vietnam dan Irak udah sama-sama mengantongi 3 poin di grup F ini. Jadi kalau Indonesia ingin meramaikan persaingan di grup ini, tentunya Timnas Indonesia harus mampu mengalahkan Filipina di kandang Filipina dengan skor berapapun. Yang penting menang aja dulu, teman-teman. Itu yang kita harapkan, menang aja dulu, raih 3 poin pertamanya di grup F ini, dan baru memikirkan pertandingan berikutnya. Karena kita tahu sendiri Vietnam juga akan menghadapi Irak, meskipun Vietnam selaku tuan rumah pertama. Jadi kita tentunya akan menunggu juga hasil pertandingan ini. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Apakah Irak atau Vietnam? Karena kita tahu sendiri Vietnam kalau bermain di kandangnya, ya bisa dibilang Vietnam lumayan bagus juga, teman-teman. Karena Vietnam udah beberapa kali membuktikan mampu mengalahkan tim-tim yang di atasnya, apalagi dari Timur Tengah. Jadi fokus Indonesia harus fokus kepada pertandingan melawan Filipina, mendapatkan 3 poin supaya bisa memberikan persaingan di grup ini terhadap 2 negara ini, yaitu Irak, Vietnam. Filipina juga bisa memberikan kejutan di sini, karena tentunya Filipina juga tidak ingin kalah 2 kali. Ketika sebelumnya kalah melawan Vietnam, Filipina juga berharap mendapatkan 3 poin pertamanya, apalagi di kandangnya bermain melawan Timnas Indonesia. Tapi tentunya Filipina tidak akan menganggap remeh Timnas Indonesia, begitupun sebaliknya. Timnas Indonesia jika ingin mendapatkan poin maksimal, tentunya tidak boleh menganggap remeh Filipina, karena kita tahu sendiri kita pernah dikalahkan oleh Filipina dengan skor 4-0 di kandang Filipina. Jadi untuk mendapatkan hasil maksimal, lupakan kekalahan yang diderita dari Basra Irak, yaitu 5-1, fokus kepada Filipina, dan tentunya akan ada perubahan menurut saya di starting line up yang akan diturunkan di pertandingan melawan Filipina. Mungkin tidak sama seperti di pertandingan ketika melawan Irak nantinya, teman-teman. Nah, kira-kira siapa yang akan mengisi starting line up ketika Timnas Indonesia menghadapi Filipina? Ya, mungkin menurut saya di lini belakang mungkin penjaga gawang, ya bisa jadi mungkin akan diganti. Nadio mungkin akan digantikan oleh Hernando Ari. Terus di posisi back atau center back ini mungkin masih diisi oleh ketiga pemain yang bermain di kandang Irak kemarin, yaitu Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Sementara di sisi kiri mungkin masih diisi oleh Saint Patinama, karena kita tahu sendiri Saint Patinama berhasil mendapatkan gol perdananya ketika bermain di kandang Irak kemarin, dan itu adalah gol satu-satunya yang dicetak oleh Timnas Indonesia di pertandingan itu. Terus yang di kanan, ya mungkin kita akan melihat di kanan, yaitu Sandy Walsh, mungkin akan menggantikan peran dari Asnawi Mangku Alam di posisi bek kanan, teman-teman. Karena kita tahu sendiri di pertandingan melawan Irak kemarin, menurut saya penampilan Asnawi Mangku Alam ya mungkin tidak begitu perform. Tapi ya bagus juga, bukan maksudnya saya tidak bagus, tapi mungkin tidak begitu perform. Jadi mungkin Sinteyong akan mencoba memposisikan bek kiri dan bek kanan diisi oleh Sandy Walsh dan Saint Patinama, teman-teman.
Dan di lini tengah, kita tahu sendiri di lini tengah ketika menghadapi Irak, Sinteyong memasang 3 gelandang ini teman-teman, yaitu Mark Klok, Ricky Kambuaya, Adam Alis, dan menyisakan Arkan Fikri dan Rahmat Irianto. Jadi kemungkinan besar saya akan melihat Rahmat Irianto akan bermain di sini di pertandingan melawan Filipina, dan Arkan mungkin akan memulai juga pertandingan ini dari awal, dan mungkin di babak kedua baru akan digantikan oleh Ricky Kambuaya atau Adam Alis. Untuk lini depan, kita tahu sendiri di pertandingan kemarin melawan Irak, timnas Sinteyong memasang lini depan 2 striker teman-teman, yaitu Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan. Apakah Sinteyong akan mempertahankan kedua striker ini atau bagaimana? Karena kita tahu sendiri di pertandingan ketika melawan Irak, Dimas Derajat ditarik keluar ya karena mengalami nyeri di kakinya, dan mungkin di pertandingan ini bisa kali dicoba Ramadan Sananta untuk berduet dengan Rafael di lini depan. Itu yang mungkin saya akan melihat di pertandingan ketika melawan Filipina besok atau pada tanggal 21 tentunya, karena kita ingin melihat timnas Indonesia mendapatkan 3 poin pertamanya di grup F ini dan meramaikan persaingan untuk lolos ke fase berikutnya bersama dengan Vietnam, Irak, dan Indonesia. Itu yang ingin kita lihat. Jadi saya benar-benar berharap Sinteyong udah memberikan instruksi, udah mengembalikan kepercayaan diri pemainnya setelah dibantai di Basra, Irak. Karena itu tidak mudah mengalami kekalahan yang cukup besar. Meskipun kita tahu sendiri dari segi ranking Irak memang jauh di atas timnas Indonesia, tapi secara skor saya sangat terkejut karena Irak benar-benar membombardir gawang dari Nadeo dengan 5 gol. Jadi itu harus dibenahi juga oleh Sinteyong ketika menghadapi Filipina nanti jika tidak ingin mendapatkan pukulan telak yang kedua kalinya. Karena kalau pasukan Sinteyong kalah lagi di kandang Filipina, tentunya ini akan membuat publik atau supporter timnas Indonesia semakin heboh di jagat media teman-teman. Dan kita tuh sendiri di pertandingan perdananya ya menghebohkan juga kan di media sosial, karena banyak supporter yang udah berekspektasi tinggi tentang timnas Indonesia ketika menghadapi Irak, tapi nyatanya hasilnya akhir pertandingan yaitu 5-1, dan ini merupakan pelajaran yang berharga untuk pasukan Sinteyong atau timnas Indonesia jika ingin memenangkan pertandingan. Fokus di pertandingan ini melawan Filipina, seperti yang dikatakan oleh Sinteyong, jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang ia lakukan ketika menghadapi Irak. Banyak pemain-pemain yang melakukan kesalahan individual. 3 gol yang bersarang ke gawang timnas Indonesia mulai dari gol pertama, gol kedua, dan ketiga, itu terdapat kesalahan-kesalahan elementer yang membuat pemain Irak bisa menciptakan 3 gol ke gawang timnas Indonesia. Dan saya berharap pertandingan besok timnas Indonesia bisa menang lebih dari 2 gol ke gawang Filipina. Tapi dengan catatan timnas Indonesia harus fokus, harus bekerja ekstra di pertandingan ini untuk mendapatkan 3 poin ini. Come on timnas Indonesia, kami selalu mendukung kalian semua. Buktikan dan berikan hasil yang terbaik di pertandingan melawan Filipina, dan sukses selalu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.